Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sobat di atas normal. Balik lagi nih bareng gua nih, Topan ya. Dengan cerita-cerita yang bakal gua bawain dari kisah-kisah nyata ya. Jadi kemarin tuh sempat ada yang bilang, ini kisah ceritanya nih cerita ngambil ngarang atau apa ya. Jadi untuk beberapa video yang sebelumnya ya, gue mau jelasin kalau kita tuh selalu ngangkat dari kisah-kisah nyata, baik itu dari pengalaman gue pribadi atau dari teman-teman gitu yang coba untuk cerita ke gue, baik itu dari keluarga juga. Jadi semua ini yang kita ceritain itu apa adanya ya, nggak ada yang dikarang-karang atau apapun gitu. Oke, malam ini gue akan membawakan satu cerita dari pengalaman pribadi gue dan juga pengalaman teman-teman gue di kerjaan ya, tempat gue kerja saat menjalani tugas shift malam sebagai penjaga parkir ya, atau bahasa kerennya itu security parking gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, kita lihat dulu intronya. Ya, sobat di atas normal. Oke, gua bakal mulai cerita ya dari pengalaman pribadi gua, di mana gua ini bekerja sebagai petugas parking ya, atau security parking. Jadi gua ini bekerja di salah satu gedung gitu di daerah Jakarta Selatan. Untuk gedungnya sendiri dan lokasinya sendiri gua nggak bisa nyebutin ya, mohon maaf, karena masih terkait sama izin dan lain-lain gitu ya, menyangkut nama baik perusahaan juga. Jadi gue akan samarkan aja atau mending nggak disebut ya untuk lokasi aslinya ya. Ya, jadi gue ini bekerja di security parking di salah satu gedung di daerah Jakarta Selatan ya, dimana gedung ini mencakup mall dan juga perkantoran gitu. Jadi sebagian gedung itu adalah mall, terus sebagian lagi area perkantoran ya. Gue sendiri bekerja itu di area parking itu di basement ya. Jadi gedung ini memiliki 3 basement, yaitu basement 1, basement 2, dan basement 3 gitu kan. Basement 1 itu full untuk mobil kayak gitu-gitu. Terus di basement 3-nya ini itu khusus motor gitu. Untuk di basement 3 ini itu ada 3 office ya, yaitu office bagian cleaning service, security, dan juga office gue sendiri, office parking gitu. Jadi hari ini gue mau cerita tentang ketika gue shift malam bekerja di perusahaan ini gitu, atau di kantor ini gitu, di gedung ini. Jadi ada cerita gua, pengalaman gua gitu. Ketika gua bekerja di shift malam ini, itu gua bekerja dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi gitu. Jam 10 malam sampai jam 7 pagi baru overshift ke shift 1. Nah, kejadian yang gue alamin dan beberapa teman gue ini memang selalu terjadi di shift malam, dimana ketika shift malam ini itu petugas parking gitu yang bekerja itu cuma 2 orang gitu. Biasanya kalau pagi atau siang itu lebih banyak personil untuk kerja gitu. Tapi karena shift malam ini rentan sepi ya, paling hanya beberapa member dari tenan gitu, atau orang-orang tenan yang lembur atau orang kantor yang lembur. Nah, itu biasanya keluarnya di bagian shift malam gue ini gitu. Gue pernah ngalamin salah satu cerita ini yang gue bakal ceritain ini, gue pernah ngalamin kejadian yang menurut gue itu ya di atas normal lah gitu ya. Karena gue memang orangnya ini kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, gue sebenarnya orangnya nggak pengen takut gitu. Gue orangnya tuh nggak mau takut. Gue coba untuk nggak menghirau-hiraukan gitu untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Walaupun
beberapa pengalaman pun sangat bersentuhan sekali gue sama hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi kejadiannya itu waktu gue shift malam ya, shift malam ketika gue jaga di pos bom gate ya. Jadi kan kalau arah pintu keluar itu, kalau kalian masuk mall atau gedung perkantoran yang pakai sistem bom gate ini kan, kalau kalian mau akses keluar itu ada pos sama palang bom gate ya. Jadi ketika kalian transaksi mau keluar, harus transaksi dulu di pos dan bom gate gitu. Jadi gua ini bertugas sebagai penjaga bom gate dari shift 3 ini gitu, di perusahaan ini gitu. Singkat cerita, pada satu malam ketika gue berjaga di pos bom gate arah keluar ini, jadi kan dua orang ini nggak dua-duanya tuh di pos. Jadi yang satu itu bagian untuk area gitu, keliling area gitu, untuk memantau situasi ya, terus bersih-bersih di office juga gitu kan, rapi-rapi di office juga. Jadi ketika yang satu di pos, yang satu itu khusus bagian area gitu. Jadi mau nggak mau si penjaga pos ini sendiri untuk jaga di pos itu gitu, nggak berdua gitu. Singkat cerita, pada satu malam di shift 3 ini ketika gue bekerja ya, awalnya sih normal gitu kan, biasa gue ada orang yang pengen keluar, gue transaksi gitu kan, segala macam. Sampai kondisi di mana udah agak sepi itu mungkin sekitar jam 1 malam kayaknya. Jam 1 malam itu udah mulai agak sepi, udah nggak ada yang keluar, paling hanya beberapa motor member yang mau keluar keluar untuk beli makan gitu ya, yang kerja shift malam juga ya, karena bagian dari engineering ataupun cleaning service itu ada juga yang shift malam gitu. Ketika gue lagi sendiri jaga parkir gitu kan, gue paling main handphone gitu. Kalau lagi nggak ada yang keluar tuh gue paling main handphone apa segala macam gitu kan. Nah tiba-tiba tuh gue kayak ngerasa notice satu jadi pos gue ini kan kalau ditarik garis lurus gitu, gue kan jaga itu di basement 1 ya. Jadi area itu basement 1, basement 2, baru basement 3 gitu kan. Jadi yang arah akses keluar itu di basement 1. Nah ketika gue lagi jaga di basement 1, itu kan pos gue tuh kalau ditarik garis lurus tuh itu jalur arah ram naik dari basement 2 ke basement 1 gitu. Jadi kalau gue nengok keluar pos sedikit kayak gini tuh, itu udah pas banget sama jalur keluar kendaraan dari basement 2 gitu kan, menuju ke akses keluar basement 1 gitu. Jadi ketika gue lagi main handphone gitu, gue kayak notice satu bayangan gitu yang muncul dari arah basement 2 mau ke basement 1, tapi dia nggak naik gitu kan. Harusnya kan memang alur aksesnya itu kan naik gitu, cuma ini mah nggak. Jadi kayak itu jalan nyamping gitu, sedangkan nyampingnya itu tembok, karena kan kita bentuknya itu kan lorong gitu ya. Akses ram naik itu jalurnya itu kan kayak lorong gitu. Jadi begitu gue lagi main handphone ya kan, gue notice kayak satu bayangan lewat gitu. Gue pikir orang ya kan, gue nengok gitu, oh nggak ada siapa-siapa, mungkin apalah gitu kan, mungkin gue salah lihat atau apa gitu. Ketika gue main handphone lagi gitu, walaupun mata gue nih di handphone gitu ya, tapi gue tuh sebenarnya kayak lagi nungguin yang gue lihat ini tadi bener apa enggak gitu kan. Jadi kalau gue fokus kayak dari handphone nih, ini kan dari ekor mata juga ujung mata itu kelihatan gitu, siapa aja yang lewat, apa tuh ada kendaraan lewat itu kelihatan gitu. Karena memang kan kaca dari pos bom gate-nya ini juga nggak gelap-gelap amat gitu kan, masih kelihatan keluar gitu. Walaupun memang kacanya tuh agak gelap, tapi tetap kelihatan normal gitu di depan tuh kayak gitu kan, refleksi bayangan tuh masih tetap kelihatan normal gitu. Jadi ketika gue fokus di handphone nih, sambil mata gue coba untuk ke depan tuh, itu ada bayangan tuh beberapa kali gitu ya lewat gitu. Tapi cuman ketika kita sengaja fokusin untuk lihat ke situ, itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Makanya kadang kalau lagi ada yang ini gue suka nengok gitu kan.
Terus gue lihat nengok lagi gitu kan. Tapi ketika gue nengok ini nggak ada apa-apa gitu. Sampai itu kejadian awal-awal di shift malam seperti itu gitu. Dan ternyata gue pikir hanya gue yang mengalami itu gitu. Tapi ternyata ketika ada anak baru gitu kan. Jadi gue bekerja di situ tuh lumayan lama ya, 4 tahun ya. Gue bekerja di situ 4 tahun gitu. Jadi kan sering ada rolling karyawan, kadang ada karyawan baru. Nah, teman-teman gue karyawan baru ini itu kalau sudah ngerasain shift malam itu pernah sempat ada salah satu orang yang cerita ya. Sebutlah teman gue si Imam gitu kan. Sebut aja Imam gitu. Nah, si Imam nih nanya ke gue gitu. Mas, di sini kalau shift malam suka ada sesuatu ya gitu. Sesuatu apa? Ya yang gitu-gitu dah gitu kan. Gitu. Gimana maksudnya, Bang? Jelasin. Ya, saya mah kayak suka ngeliat kayak ada orang yang balik nih dari arah basement 2 mau arah keluar ke basement 1 gitu. Nah, di situ gue ternyata bukan gue doang nih gitu. Akhirnya mulailah gue cerita itu, sama gue juga pernah ngalamin kayak gitu gitu. Di malam kalau di sini gue sering ngalamin kayak gitu. Nah, ketika gue cerita kayak gitu, ternyata teman gue yang lain pun cerita gitu. Lah, gue pikir gue aja Bang yang ngerasain kayak gitu. Ternyata dia juga baru dari situ. Jadi selama ini tuh anak-anak tuh nggak ada yang cerita gitu. Jadi kayak saling dipendam masing-masing gitu. Kayak kalau ngeliat ini, kalau kayak ngerasa ada kayak gini-gini tuh masing-masing aja kayak gitu kan. Akhirnya, ternyata kalian sering juga ya gitu. Nah, udah singkat cerita, selain dari kejadian itu adalah salah satu temen gue, sebut aja Mamat gitu ya. Jadi job desk yang di lapangan ini, yang di area ini, bagian area itu dia kan kalau malam itu kan ada kendaraan inap yang stay gitu di basement, itu di checklist kan. Nah, kondisi kendaraannya bagaimana itu di checklistin semua gitu. Nah, ketika si Mamat ini lagi checklist kendaraan gitu. Nah, pas di bagian area basement 2, di area basement 2 lagi checklist, dia notice tuh kayak ada orang gitu. Awalnya dia biasa aja gitu, nggak menghiraukan itu. Dia mungkin mikirnya gini, orang kali mau keluar gitu, mau keluar kali ini jam segini baru mau keluar, ngambil mobilnya kali gitu. Tapi begitu ditungguin sama dia, jadi jaraknya tuh nggak terlalu jauh gitu dari dia checklist kendaraan yang dia checklist itu sama yang tadi orang dia lihat itu nggak jauh, sekitar hanya beberapa puluh meter doang gitu kan. Jadi udah tungguin orangnya nggak keluar karena kan kalau biasanya orang masuk nih, suaminya ini lewat nih, terus ketika dia balik lagi pasti kelihatan dong kan, karena memang kan area basement itu kan luas gitu kan. Nah, dia ini si Mamat ini lama-lama kan dia checklist kendaraan kesini, jadi agak mendekat ke yang kendaraan yang tadi ada orang lewat itu gitu. Ketika dia nyampe di situ, kondisi mobil mati gitu, terus di dalam juga nggak ada orang gitu kan. Sampai dia muterin si kendaraan tersebut gitu, sampai dia sempat ngelongok juga ke dalam kaca, apakah orang ini tidur di dalam mobil atau bagaimana. Ternyata kaca mobil juga ketutup, terus mesin mobil juga apalagi nggak nyala sama sekali gitu kan. Dia bingung dicari orangnya kemana ya kan, nggak ada. Akhirnya dia coba untuk udah amat gitu kan tadi. Nah, ketika si Muhammad ini jalan agak ke sana gitu, dia ngeliat si sosok yang tadi ini itu ada di kaca belakang lift gitu. Jadi basement ini kan ngeterin area lobby basement 2. Nah, itu ada lift gitu. Nah, jadi di luarnya itu kan adalah kelihatan kaca lift gitu kan. Nah, si Mamat ini ngeliat, karena kalau malam itu penerangan basement itu kan memang beberapa lampu itu dimatiin ya. Jadi walaupun nggak full mati semua, tapi jadi ada beberapa lampu tuh yang dimatiin. Jadi kondisi itu agak redup ya. Kondisi basement itu agak redup. Nah, ketika si Muhammad lihat ini, ada orang berdiri di area belakang lift ini gitu.
gara belakang lift ini. Awalnya si Mamat mikir, oh ini orangnya nih yang tadi, kirain lagi mana gitu kan. Udah tuh dia sambil lanjut, tapi kok dia orang nggak bergerak gitu kan, karena memang gelap ya. Jadi kondisi untuk fisiknya sendiri hanya kayak orang berdiri aja gitu, nggak kelihatan wajahnya seperti apa gitu kan. Makin dekat Mamat berjalan sambil nyeklis gitu kan, sambil dia lihat gitu kan, terus nyeklis lagi sambil lirik lagi sama dia. Nah, yang bikin si Mamat kaget ini katanya begitu makin lama makin dekat, si sosok ini tuh kayak langsung pergi gitu kan. Tapi perginya ini ya dengan gerakan yang nggak normal gitu, gerakannya nggak normal karena gitu. Ini tuh jalannya tuh cepet banget gitu, seret gitu. Dan Mamat, otomatis kan dia kaget ya Mamat ya, istilahnya kayak dia juga bingung, takutnya ya apakah ada pencuri atau apa gitu. Akhirnya diikutin lah sama si Mamat nih, terus dikejar lah sama Mamat, kejar. Nah, tapi begitu dia kejar itu nggak ada apa-apa, begitu dia ikutin tuh nggak ada apa-apa gitu. Dia diikutin nggak ada apa-apa, si Mamat juga sempat bingung kan, nih apa nih yang gue ikut nih, yang gue ikutin tuh tadi apa gitu kan, apakah benar orang atau sosok lain gitu. Itu salah satu pengalaman teman gue si Mamat ya. Nah, di malam-malam berikutnya tuh dialamin sama teman-teman gue yang lain juga gitu, terutama ada beberapa yang di area lapangan ya gitu. Jadi area basement dia muter biasa, nyeklis aman segala macam gitu kan. Nah, tiba jam mungkin sekitar 2:30-an, ini dari temen gue ya, Alip ya gitu. Mungkin sekitar 2:30 itu, jadi di basement 2 itu kan begitu arah ram turun ke arah basement 2 itu, begitu belok ke kanan tuh itu ada toilet ya, ada toilet khusus untuk staff sama manajemen gitu kan, untuk di situ gitu kan, untuk karyawan manajemen gitu. Nah, tapi memang kalau dari basement 1 arah keluar gitu, arah akses keluar itu toilet yang paling dekat gitu kan, itu arah toilet yang paling dekat. Makanya jadi ketika kita mau ke toilet tuh biar nggak lama atau biar cepet tuh biasanya kita ngambilnya akses yang di basement 2 ini gitu kan. Nah, temen gua ini si Alip katanya dia mau ke toilet nih gitu kan, dia mau ke toilet. Akhirnya dia turun lah dari arah basement 1 ke basement 2 ini gitu. Nah, begitu dia jalan, pas mau masuk pintu toilet gitu, baru mau masuk toilet, jadi begitu dia belok itu kan ada toilet perempuan sama toilet laki-laki gitu. Begitu baru dia belok ke area toilet, sebelum dia buka pintu toilet itu, gitu baru mau buka itu dia tuh kayak diketawain gitu. Dia dengar suara tawa perempuan gitu. Soalnya kaget, begitu baru mau buka tawain gitu. Ya kalau menurut penuturan teman gue si Alip ini gitu, itu ya suara ketawanya itu suara ketawa kuntilanak gitu, suara kuntilanak gitu. Akhirnya dia nggak jadi, dia kabur tuh ke atas, dia lari gitu ke arah pos lagi gitu, nyamperin teman gue yang bertugas di pos basement 1 gitu. Akhirnya nyamperin, tanyain sama teman gue, kenapa gitu, kenapa ini gue tadi diketawain sama makhluk apa gitu, tuanya nyari banget gitu kan, di mana nih, itu di toilet di basement 2 gitu kan. Akhirnya sampai pada takut lah, temen gue juga yang satu ini juga, udah lu kalau mau toilet yang di basement 1 aja gitu, walaupun jalannya agak lumayan jauh ya kalau ke toilet yang di basement 1 ya. Itu salah satu cerita dari temen gue si Alif gitu. Nah, singkat cerita, pengalaman temen gue juga ada si Alfi ya. Si Alfi juga sama ngalamin kejadian yang sama gitu. Kalau dia itu saat di basement 3 gitu. Jadi di area office gua ini kan, di basement 3 itu kan ada office gua, office security dan juga office cleaning service ya.
Nah, jadi memang tugasnya itu salah satu tugasnya itu kalau yang di area lapangan itu kan bersih-bersih ya gitu. Termasuk inventaris peralatan makan gitu-gitu kan juga dibersihin sama yang shift malam yang jaga di area parkir gitu kan. Nah, ketika temen gue lagi di salah satu ini ya tempat janitor ya kayak buat nyuci gelas-gelas piring-piring, temen gue lagi nyuci ini. Nah dia tuh biar nggak takut itu sambil nyetel MP3 gitu kan, sambil nyetel MP3 sambil nyetel musik biar dia nggak takut, karena emang si temen gue ini si Alpi ini emang orangnya agak sedikit penakut gitu kan ya. Ketika dia lagi nyuci gitu, karena memang kan kalau yang di basement 3 ini itu kalau sudah malam itu toilet perempuannya itu ditutup dan gelap gitu. Jadi yang nyala itu hanya toilet laki-laki gitu kan. Yang nyala dan terbuka itu cuma toilet laki-laki. Kalau toilet perempuan itu ditutup, dikunci, pintunya juga gelap gitu. Nah, ketika dia lagi nyuci gitu kan, nyuci gelas, nyuci piring itu, sayup-sayup dari suara MP3-nya dia ini kayak dengar ada suara orang manggil gitu. Kayak orang manggil. Nah, sontak dia kayak agak nengoklah ke belakang gitu. Pas saat dia nengok itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Gue telepon si Rawi, naik ke atas ya, gue mau ke toilet. Oh, oke. Nah itu dia ke atas, udah tuh gue turun ke toilet. Gue udah selesai dari toilet, gue jalan lah ke atas. Begitu gue jalan ke atas arah naik gitu kan menuju basement 1 gitu kan, gue denger apa ya, si Rawi ini teriak, wah gitu kan. Gue bilang nih sambil jalan itu, ini ngapain si Rawi teriak-teriak begini gitu kan, ngapain si Rawi teriak-teriak, berisik banget gitu. Pas gitu gue samperin, gue bilang lu berisik banget gitu. Dia nunjuk-nunjuk ke arah tembok gitu. Gue lihat kaki di situ kan. Maksudnya apaan, gue bilang, gue ngeliat kaki doang di situ tadi gitu. Kaki? Iya, kaki orang gitu. Nggak ada siapa-siapa, itu kan tembok, gue bilang. Iya tadi ada kaki nongol tapi kaki doang gitu. Makanya gue teriak-teriak. Ah yang bener lu, gue bilang. Bener, gue nggak bohong gitu. Udah lu baca doa dah, gue bilang. Gitu kan. Emang gimana? Tadi gue lagi biasalah mainan handphone gitu kan, gitu. Gue lagi mainan handphone, lagi nungguin lu kan ke toilet kan. Karena emang gue durasi juga ke toilet. Buang air kecil doang gitu kan, nggak lama gitu. Nah, gue nengok, jadi di sela-sela tembok itu tuh kayak dia ngeliat tuh kaki orang sebelah gitu ya, gitu keluar, diperhatiin. Nah, ngerasa ya nggak mungkin lah orang di tembok gitu kan, apalagi cuman celah gitu doang, nggak ada orang, kondisi malam. Karena abis itu juga sempat gue keliling, gue ke situ juga nggak ada apa-apa gitu kan. Ya itu dia ngeliat kayak kaki sebelah gitu, makanya dia sampai teriak-teriak begitu kan. Nah, jadi gue bilang, udahlah, lu tenangin aja diri lu, gue kasih air, lu suruh minum, udah sini sama gue, gitu. Gue temenin di sini, lu nggak usah ke bawah, nanti agak menjelang subuh baru lu nyepis lagi kendaraan gitu. Gue bilang gitu, udah kayak shock banget ya, keringet dingin gitu kan, mukanya pucat apa segala macem gitu. Nah itu dulu yang dialamin sama si Rowi kayak gitu. Nah pernah gue alamin juga ketika kondisinya sama, gue mau ke toilet gitu. Gue ngontek teman gue si Alfi gitu, gue satu strip sama si Alfi. Gue bilang, Fi, backup gue ya, gue mau ke toilet. Oke bang gitu. Dia naik gitu, dia backup gue di pos, gue turun dah tuh. Karena gue nyari toilet yang cepat aja ya gitu, gue nyari toilet yang dekat gitu. Gue ke toilet, gue turun, gue masuk, gue biasa aja gitu. Terus begitu masuk, gue itu kayak nyium bau bangke gitu. Gue nyium bau bangke. Gue kan orangnya apa ya, jijian lah gitu. Gue tuh nggak suka yang jorok gitu kan. Jadi ini toilet bau bangke nih. Gue carilah itu sumber dari bau tersebut gitu.